Baik, terima kasih Pak Aki J. Ini nama akrabnya, nama kerennya Aki J. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang pertama saya sebutkan, yang saya banggakan seluruh adik-adik peserta ngobar, ngopi bareng dan ngobrol, ngopi dan ngopi bareng, ngopi dan ngobrol bareng, atau ngobrol dan ngopi bareng, baik. Jadi yang pertama yang saya banggakan mahasiswa, adik-adik mahasiswa di seluruh penjuru dimanapun berada, semoga semuanya sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Jika ada teman-teman guru yang bergabung, selamat bergabung. Mudah-mudahan kita semua sebagai insan yang bergerak di bidang pendidikan ini bisa bersama-sama selalu berjuang tanpa henti, tanpa kenal lelah untuk selalu memperbaiki diri, terutama dalam meningkatkan kompetensi pribadi kita masing-masing. Yang kedua, wabil khusus ini kepada Pak Aki J sebagai host. Setiap minggu sebagai host dari ngobar ini dan beserta Pak Tahir, jadi ada posan-posan dampingi kita. Semoga kemudian adinda berdua ini dapat imbalan dari sisi Allah. Amin. Baik, adik-adik sekalian, topik kita pada minggu ini adalah berasal dari keluhan-keluhan dari terutama adik-adik mahasiswa yang baru saja menyelesaikan studi, yang sedang mengerjakan studi, dan yang sedang menyusun proposal studinya, dan yang terakhir bagi teman-teman guru di mana saja yang mengalami hambatan dalam kenaikan pangkat dari 3A ke 3B karena tidak ada karya ilmiah. Jadi begitu penting karya ilmiah ini, seolah-olah menjadi penentu bagi karir. Bagi nasib kita semua. Baik. Penulisan karya ilmiah berarti ada karya tidak ilmiah. Berarti kita mengenal ada sebuah karya ilmiah, ada juga istilah karya tidak ilmiah. Ilmiah dan tidak ilmiahnya sebuah karya tulis itu terletak dari sifat terpenuhinya fakta ilmiah. Semakin terpenuhi fakta ilmiah, semakin ilmiah pula sesuatu itu atau tulisan itu. Nah, sekarang fakta ilmiah itu apa? Ilmiah itu adalah fakta yang sesungguh-sungguh terjadi atau kejadian yang sebenar-benarnya terjadi. Itulah ilmiah. Jadi tidak ilmiah sesuatu. Kata ilmiah itu ada dua kata kunci. Ya, yang pertama adalah fakta dan adalah data. Dengan demikian maka ilmiah dan tidaknya sebuah tulisan tergantung dari seberapa tinggi fakta, seberapa banyak fakta, seberapa besar fakta dan data yang kita tampilkan. Semakin tinggi fakta dan data yang kita tampilkan, semakin yang kita sampaikan, yang kita tulis itu semakin berkadar ilmiah. Jadi bukan berarti ilmiah itu harus pakai lab, tidak harus pergi ke bulan, tidak harus berpakaian seperti dokter, tidak. Ilmiah dan tidaknya tergantung dari kemampuan kita mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi dan kejadian yang sebenar-benarnya. Jadi dua kata kunci seperti pengadilan. Jadi kata ilmiah itu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah menyampaikan kejadian yang sebenar-benarnya dan menyampaikan kebenarnya berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Bolak-balik, itulah yang disebut dengan ilmiah. Jadi teman-teman, adik-adikku sekalian, karya ilmiah itu adalah karya yang disampaikan berdasarkan fakta-fakta.
pasti kita akan merasa tidak percaya diri, sehingga motivasi kita akan menjadi kendor. Oleh karena itu yang kedua yang perlu diperhatikan adalah pertama mau, kedua bangkitkan motivasi diri, ya. Jangan bergantung pada orang. Yang kita tulis yang paling kenal, yang paling tahu yang akan kita tulis adalah kita. Misalnya pembimbing dia baru lihat di kita. Jadi yang paling dulu mengenal subjek objek sekalian, ya. Kemudian saya ingin agak sampai ke ini. Jadi intinya untuk menjadi penulis atau yang menghasilkan karya tulis, yang pertama kita lakukan itu adalah harus memiliki kemauan, harus memiliki wawasan atau pengetahuan dan kemampuan. Nah, mari kita lihat. Saya baru beberapa hari ini mencoba memperbaiki judul adik-adik teman-teman yang tidak lolos. Lolosnya kenapa? Dia tidak tahu apa yang ditulis. Dia hanya googling, dia masuk ke perpus, lalu mencoba meramu metode-metode judul-judul yang ada, lalu diambil, dicocokkan. Tidak begitu sebenarnya. Untuk bisa menulis, misalnya kita tertarik pada satu objek. Katakan misalnya objek yang berhubungan dengan hasil belajar, misal. Lalu yang menjadi perhatian kita itu apa? Hasil belajar. Lalu kita buka, kita baca buku-buku berhubungan dengan hasil belajar. Baca tulisan-tulisan yang berhubungan dengan mengapa hasil belajar itu rendah. Baca buku, semua hal, jurnal dan lain-lain yang berhubungan dengan hasil belajar. Kenapa? Karena yang menjadi subjek penelitian kita itu adalah hasil belajar. Oleh karena itu maka kita harus paham bahwa hasil belajar itu paling tidak kita ketahui konsep dasarnya. Ya. Jadi yang dicari, yang dipelajari oleh seorang penulis awal, baik itu skripsi maupun karya ilmiah. Kalau ilmiah gampang, tinggal mengambil dari hasil penelitiannya. Tapi kalau yang mulai menulis karya ilmiah, seperti skripsi misalnya, ya, problematik yang dihadapi oleh masyarakat, oleh dunia pendidikan, oleh guru, oleh mahasiswa. Muncullah ketertarikan atau tentang mutu pendidikan, atau tentang nasib guru, atau tentang dunia kerja, apa saja. Nah, setelah kita tertarik, jangan buat jadi judul dulu, adik-adik. Buat jadi rancangan judul dulu. Setelah itu babnya sudah ada bukunya, mantap, ambil jadi judul. Jadi pertama, buatlah calon judul. Yang kedua, yang menunjang. Terutama penelitian kuantitatif. Beda halnya dari kualitatif, ya. Kita bicara yang kuantitatif. Dan memadai rasanya, baru kita membuat dia memutuskan untuk menjadi judul. Rumuskan dia menjadi judul penelitian. Yang tidak pernah tahu konsepnya apa yang ditulis, apa yang dia buat, ditanya tidak ngerti, dia sembarang saja sebut tanpa memiliki konsep dasar. Ini yang keliru, adik-adik. Oleh karena itu, sebelum membuat apa, tapi besok akan naik pangkat, pasti akan meneliti lagi. Sama saja prosedurnya. Ya. Oleh karena itu, maka yang pertama dilakukan untuk menentukan apa yang harus kita tulis, itu adalah menentukan masalah dulu. Belum rumusan masalah, ya, masalah entah berhubungan dengan apa, entah berhubungan dengan kesejahteraan guru, entah berhubungan dengan hasil belajar, entah berhubungan dengan metode dan sebagainya. Setelah itu cari bukunya. Kalau sudah ketemu semua bukunya, baru ditetapkan, boleh kalian tetapkan sebagai judul. Nah, kalau sudah judul apa yang harus kita lisan, ya? Menjadi penyebab utama
dari munculnya masalah. Misal, dan itulah yang disebut dengan batasan masalah. Dari batasan masalah itu muncullah yang disebut dengan rumusan masalah. Itu yang harus ada dulu di bab 1. Ya. Adanya urgensi atau latar belakang masalah, adanya identifikasi penyebab masalah, adanya batasan masalah, dan adanya rumusan masalah. Nah, keempat unsur inilah kemudian yang mendorong perlunya dibuat tujuan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk dari rumusan masalah lalu muncul tujuannya. Tujuan penelitian itu pasti identik dengan masalah, tidak boleh keluar. Sama dengan latar belakang masalah. Latar belakang masalah harus merupakan tidak boleh keluar dari judul. Ya. Jadi latar belakang dibuat tidak boleh keluar dari judul masalah. Kemudian latar belakang batasan masalah, identifikasi masalah tidak boleh keluar dari latar belakang masalah. Kemudian ada batasan masalah yang diambil dari membatasi sekian mungkin penyebab. Jadi ini logikanya. Adapun kemudian dalam sistematika boleh saja tidak ada identifikasi, tidak ada batasan masalah, tapi dalam logika berpikir penyusunan latar belakang itu ada satu kesenjangan, dua adanya identifikasi, mendaftar seluruh kemungkinan yang menjadi penyebab masalah. Dari sekian itu kemudian ada variabel kita yang akan kita teliti ya sebagai penyebab utama. Yang terakhir adalah merumuskan menjadi masalah. Nah, kalau sudah terumus jadi masalah, lalu muncullah tujuan penelitian. Kenapa harus ada tujuan penelitian? Karena sebagus-bagus karya kalau tidak punya tujuan tidak berarti. Oleh karena itu maka segala sesuatu harus dirumuskan berdasarkan tujuan. Dari tujuan ini muncul manfaat. Sehebat-hebat hasil penelitian maka tidak akan mungkin sempurna jika tidak bermanfaat. Lalu disampaikanlah kemanfaatannya. Ini dulu sebelum kita masuk ke bagaimana pendapat adalah kemudian landasan teori. Nah, disinilah pentingnya. Landasan teori itu penting. Pentingnya kenapa? Ada dua hal. Kalau di latar belakang, maaf, saya akan ulang dulu. Di latar belakang itu tidak boleh mengutip, Bapak, adik-adik ya. Saya lihat di latar belakang skripsi kita, semua kutipan. Paragraf 1 isinya kutipan ini. Paragraf 2 pendapat ini, 3 sampai selesai. Tidak layak kita mengutip pandangan orang pada latar belakang. Tidak layak. Ya. Kenapa? Karena sudah disiapkan satu bab khusus untuk mengutip. Untuk mengutip pandangan teori yang dapat mendukung masalah kita. Ya. Jadi sekali lagi, tidak layak di latar belakang itu mengutip pandangan orang. Ya. Yang boleh dikutip apa? Berarti yang boleh dikutip itu adalah hal-hal yang berhubungan Mataram atau di Lombok ini masyarakatnya masih miskin. Nah, mengatakan di Tenggarai masih miskin pasti ada dasar. Berarti kita akan sampaikan datanya berdasarkan data sensus tahun berapa, sekian persen jumlah masyarakat miskin. Nah, ada datanya. Atau kalau tidak, faktanya disampaikan. Terbukti dari hasil kunjungan saya ke desa atas angin bahwa masyarakatnya hidup di bawah kemiskinan. Rumahnya dari bedek dari alang-alang, kemudian dan sebagainya, makan umbi-umbian, pakaiannya seadanya. Jadi muncul faktanya. Jadi ini dua hal yang boleh dikutip adik-adik di latar belakang itu. Ya. Yang boleh dikutip itu adalah satu, ya, fakta, menyampaikan apa adanya yang terjadi. Yang kedua, menyampaikan, kalau tidak menyampaikan faktanya, kita sampaikan datanya. Data yang bisa dipercaya tentunya. Ya. Nah, oleh karena itu maka inilah sebenarnya esensi dari pentingnya sebuah latar belakang. Nah, kalau latar belakang saja selesai adik-adik, semuanya, Bapak Ibu Guru, maka sebenarnya 50% proposal, kalau sedang dalam membuat proposal, latar belakang selesai,
50% proposal itu sudah selesai. Kenapa? Karena dari semua disusun bab 2, bab 3 itu berdasarkan masalah. Nah, contoh bab 2, adakah pengaruh antara antara tinggi badan dan kecekatan dalam bergerak, kesigapan dalam bergerak. Karena ada asumsi bahwa kalau orang yang tinggi-tinggi tidak gampang bergerak, lelet dia. Tapi kalau orang pendek cepat dia gerakannya. Nah, tapi coba kita buktikan secara ilmiah betul tidak misalnya. Nah, jadi ada masalah, adakah pengaruh tinggi badan terhadap kesigapan dalam bekerja misalnya. Lalu kita akan buktikan berarti ada teori yang kita butuhkan tentang bagaimana postur manusia, gerak pembenaran, ada teori. Nah, deskripsi teoritis. Ini saya ke isinya dulu. Jadi, deskripsi teoritis tentang variabel yang kita teliti. Kalau satu variabelnya ya satu, kalau dua-duanya kita deskripsikan. Apa isi deskripsi teori adik-adik? Isinya adalah konsep tentang variabel itu. Jadi deskripsi teori itu isinya tentang konsep tentang variabel. Misalnya variabelnya itu adalah pembelajaran daring, ya, pembelajaran daring misalnya, atau variabelnya itu adalah tentang penggunaan media gambar, misalnya. Tentang daring. Apa itu konsep? Nah, ini yang perlu. Jadi saya lihat kebanyakan dari buku-buku skripsi adik-adik itu sampai 20, 30 dan 50 halaman bab 2-nya. Apa isinya? Padahal yang dibutuhkan itu hanya 3 adik-adik. 1 bahkan ya, yang dibutuhkan itu adalah konsep. Konsep itu bisa ditemukan di definisi atau pengertian. Definisi atau pengertian yang benar sesuai dengan kaidah bahasa adalah definisi pengertian yang mengandung ya, 1 ruang lingkup dan 2 ciri-ciri. Jadi kalau kita tidak ketemu definisinya, tidak ketemu definisinya, bisa kita cari. Kalau ada ciri-cirinya, dari ciri-ciri bisa kita menyusun definisi. Variabel itu berhubungan, terjawab, karena itu ada hubungan. Nah, inilah yang bukan ditulis HO sama bukan. Kalau itu namanya hipotesis statistik. Kalau yang ini disebut dengan hipotesis teoretik. Ini yang harus dibuktikan. Barulah kita beranjak ke metodologi. Nah, sekarang metodologi yang penting itu adalah yang paling harus sesuai itu antara definisi tadi dengan indikator dalam instrumen. Tadi disebutkan di ciri-ciri itu, maka dijadikannya menjadi indikator. Nah, kalau instrumen penelitian yang disusun tidak bersumber dari konsep, maka pasti instrumen itu salah. Kalau instrumen itu salah, datanya pun salah. Kalau datanya salah, penelitiannya pun salah. Jadi jangan dianggap enteng ya. Nah, itu yang kira-kira yang kita lakukan. Lalu tinggal mencoba meneliti apa hasilnya. Nah, hasil itulah yang disebut dengan karya ilmiah, adik-adik. Tadi itu belum. Nah, setelah itu kemudian diuji, diverifikasi, dipertanggungjawabkan. Inilah yang kita sebut dengan karya ilmiah. Untuk bisa menjadi sebuah karya ilmiah yang menarik, perlu disusun ulang lagi. Bisa dalam bentuk buku, bisa dalam bentuk jurnal, bisa juga dalam bentuk karya yang lain. Nah, ini baru kita sampai masuk kepada yang disebut dengan karya ilmiah. Inilah yang disebut dengan karya ilmiah itu. Ketika hasil penelitian itu dibukukan, dipertanggungjawabkan, lalu dibukukan. Buku inilah disebut dengan karya. Karya inilah yang bersumber dari hasil penelitian ilmiah. Inilah yang disebut dengan karya ilmiah. Nah, agar buku hasil penelitian menarik,
Kalau dalam sebagai skripsi, sebagai tesis, sebagai disertasi itu udah vakum. Vakum itu udah standar modelnya. Tapi kan kita banyak teman-teman yang menulis buku dari hasil penelitiannya. Ini yang lebih bagus. Buku-buku yang disusun dari hasil penelitian, levelnya level 1. Level 1, karya ilmiah level 1, yang tertinggi kualitasnya. Kalau dinilai, dia menjadi nilainya 40. Ya. Jadi ada penilaian kalau buku teks itu adalah buku yang disusun dari hasil kajian ilmiah, ya, itu 40 nilainya. Kemudian kalau dia jurnal 20, terus sampai tulisan artikel itu bisa sampai 10 dan 5. Nah, jadi tertinggi nilai sebuah karya ilmiah itu adalah buku ilmiah. Ini yang kita sebut dengan textbook. Ya, adik-adik. Ini yang kita sebut dengan textbook. Textbook ini kemudian akan menjadi legal bila dia memiliki SSBN, ya, memiliki izin standar ISBN. Ya. Jadi setiap buku itu ada ISBN, buku ISBN, kalau jurnal ISSN. Nah, jadi buku lebih tinggi grade-nya dibandingkan jurnal. Ya. Kenapa jurnal lebih rendah? Karena dia hanya menyampaikan hal-hal yang informatif. Kalau buku lengkap dengan fakta, jurus, dengan segalanya, tapi kalau jurnal tidak, hanya menyampaikan informasi. Karena itu dibagi dua nilainya menjadi 20 dia. Kalau buku 40, kalau jurnal 20. Kalau penulisnya 4, ya tinggal dibagi 4. 40 dibagi 4, atau 20 dibagi 4, tapi nanti sebagai ketua itu ada tambahan nilai yang peroleh. Nah, inilah yang kita sebut dengan karya ilmiah, adik-adik. Ya. Nah, karya ilmiah yang bagus itu harus direncanakan, adik-adik. Ya. Harus direncanakan. Apa perencanaannya? Biasanya sangat terkait dengan masing-masing. Kalau buku tidak masalah, adik-adik. Kalau buku kita tidak terikat dengan model, ya, tidak terikat dengan orang lain, silahkan. Hanya saja misalnya penerbit ya minta begini, tinggal kita penuhi kemauan penerbit. Tapi kalau buku ya tinggal bukukan saja menjadi buku ilmiah, menjadi textbook ya. Jadilah dia, lengkapi dia dengan ISBN-nya, maka dia sempurna menjadi buku teks. Tetapi kalau kita tidak sempat menulisnya dalam bentuk buku, karena buku itu butuh pembanding, butuh teori, butuh macam-macam, maka perlu diturunkan dia menjadi jurnal. Jurnal itu adalah laporan penelitian ilmiah, laporan tulisan ilmiah yang disusun, dimuat dalam sekian banyak, yang dimuat dalam sebuah grup. Jadi jurnal itu ada macam-macam. Ada grup jurnal pendidikan, ada jurnal eksakta, ada jurnal kedokteran, ada jurnal pendidikan dasar. Nah, kita juga akan menyusun jurnal pendidikan dasar sehingga adik-adik itu bisa kita bantu nanti. Yang mau ujian seminar hasil, kalau tulisannya setelah dia penelitian, dia setelah uji coba hasil penelitiannya, ada instrumen penelitiannya, dilakukan kemudian dibuat laporan sederhana, ya, lalu dimasukkan ke jurnal, maka dia bebas dari ujian hasil penelitian, seminar hasil. Tapi kalau dia tidak menulis, mengirim dia dalam bentuk jurnal, maka dia harus ujian seminar hasil. Nah, terkait dengan jurnal ini, maka yang pertama harus dilakukan itu adalah membuat perencanaan. Apa itu perencanaannya? Mencoba membuat draft. Kita buat draft dulu. Nah, draft ini kita sesuaikan dengan format jurnal yang diterbitkan oleh siapa. Misalnya kami sama Pak Tahir, sama Pak Abdul Qadir Jalani dan teman-teman dosen yang lain telah membuat beberapa jurnal. Ya, di Lombok Barat kami buat jurnal, di Lombok Tengah kami buat jurnal untuk guru di Lombok Tengah, di Lombok Barat juga, di Kota Mataram juga. Kemudian, nah semua penerbit jurnal itu memiliki format berbeda-beda tergantung titik tekan dari setiap jurnal. Karena itu maka buatlah draft dulu, setelah itu baru direvisi, ya, baru nanti ke proses
keseluruhan kerjanya. Baik, saya ingin menyampaikan sebenarnya adalah bagaimana merencanakan menulis. Tapi ini jurnal, terutama jurnal yang bersumber dari bukan, baik dari hasil penelitian maupun dari hasil non penelitian. Apa yang harus direncanakan? Yang pertama adalah paling tidak jurnal itu dari hasil sebuah observasi. Jadi diobservasi dulu, datangi dia subjek di mana lokasinya, lalu lihat kejadian apa yang terjadi, lalu lakukan eksplorasi, kemudian buat diagram, buat konseptualisasi, kemudian baru kita terjun meneliti. Jadi setiap penelitian ilmiah sebaiknya, Bapak adik-adik, dilakukan didahului dengan adanya observasi. Hanya saja observasi penelitian yang disampaikan dalam proposal adik-adik mahasiswa PGSD itu kebanyakan observasi berhubungan dengan hasil belajar toh. Semua entah judulnya apa, tapi observasi hasil belajarnya rendah. Apa hubungannya? Pelaksanaannya, bagaimana kegiatan guru dalam merencanakan pembelajarannya, bagaimana program sekolah dalam mensukseskan pembelajaran daring yang dilakukan oleh sekolah. Karena pembelajaran daring itu melibatkan permennya, melibatkan guru, melibatkan orang tua, melibatkan siswa. Lalu apa peran orang tuanya, bagaimana siswa belajar di lapangan, itu perlu dikaji, diobservasi. Oh menarik, ini ada begini. Itulah yang kita sebut dengan fakta. Nah fakta inilah yang kita sampaikan sebagai judul penelitian kita. Nah, gitu. Berikutnya adalah Jangan lupa dalam membuat kerangka penelitian ataupun tulisan, jangan pernah kita tidak membuat apa yang disebut dengan outline atau draft. Jadi draft itu sangat penting. Misalnya membuat latar belakang, tulis dari mana kita mulai membuat latar belakang. Latar belakang itu paling tidak ada 5 kalimat. Jadi tidak usah panjang-panjang, latar belakang itu 5 kalimat. Satu kalimat pertama misalnya menyampaikan hakikat dari yang kita tulis itu, lalu menyampaikan bagaimana panduan yang sesungguhnya, aturan yang sebenarnya, lalu menyampaikan apa yang harus terjadi, dari apa yang harus terjadi, bagaimana yang terjadi di lapangan, ada kesenjangan. Jadi paling tidak ada 5 kalimat, 4 kalimat cukup. Sampai latar belakang udah sampai pendapatnya ini loh, pendapatnya orang terus pendapat kita kapan? Itu jadi ini adalah adik-adik, kalimat demi kalimat itu harus kita perhatikan, harus kita baca ulang. Ya. Ada yang disebut dengan parafrase, ini yang sering terjadi ya. Penulisan latar belakang itu tidak memperhatikan parafrase. Apa yang disebut dengan parafrase adik-adik? Parafrase itu adalah keterkaitan atau hubungan antara paragraf di atas dengan paragraf berikutnya, paragraf di bawahnya. Tidak dicopot-copot. Nah, yang terjadi ini adik-adik mencopot. Paragraf 1 tidak ada hubungannya dengan paragraf 2, paragraf 2 tidak ada hubungannya dengan paragraf 3 dan seterusnya. Jadi semua berdiri sendiri, tidak ada hubungannya. Kentara, ini dosen tahu kalau ini adalah pendapat orang lain yang dicopot-copot, yang ditambal sudah dalam bentuk satu alur konstruktif, ya, yang sistematis. Nah, oleh karena itu maka perlulah dibuat yang disebut dengan sistematika untuk menghindari redundansi istilahnya. Redundan pengulangan yang sudah disebutkan diulang lagi, disebut lagi. Karena itu perlu dibuat apa yang kita sebut dengan outline, revisi dia. Kita untuk sempurnanya cobalah minta bantuan kepada teman-teman yang lain ya kalau menulis. Jangan hanya kita, teman-teman yang lain kita bantuan supaya benar dan kalimat kita, struktur kalimat kita, pilihan kata kita dan seterusnya. Jika bahasanya menjadi bahasa ilmiah ya. Nanti Bapak adik-adik belajar apa itu bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah itu harus tepat,
dan tunggal maknanya, tidak remang, halal, artinya tidak gamang, tidak mendua dan sebagainya. Jadi bahasa ilmiah itu ini yang saya sebut tadi adalah singkat, padat, jelas dan efektif. Jadi penelitian skripsi semestinya bahasanya bahasa ilmiah. Ciri bahasa ilmiah itu kalimatnya efektif. Ya, sudah saya sampaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya adalah setelah jadi semuanya, ada yang ada yang berbunyi, mungkin ada yang dekatan, ini mungkin agak jauhan sedikit. Nah, kalau dalam jurnal, nah kita kan sudah bicara skripsi tadi. Skripsi itu adalah karya ilmiah. Jadi kita akan alihkan dia ke dalam jurnal. Sebuah jurnal minimal adik-adik memiliki unsur seperti ini. Ya, 1 ada judul, 2 ada abstrak, 3 ada pendahuluan, 4 ada tinjauan pustaka, 5 ada bahan dan metode, 6 ada hasil dan bahasan, ada kesimpulan dasaran dan daftar pustaka. Ini formatif. Ini sangat standar. Ya. Jadi sebuah karya ilmiah, sebuah jurnal itu disusun. Nah, hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hanya 8 kalimat, 8 paragraf. Judulnya 1 kalimat, abstraknya paling cuma 1 paragraf. Pendahuluannya ada 5 kalimat atau paling banyak 5 paragraf. Tinjauan pustakanya paling banyak 10 paragraf mungkin lebih. Tidak sampai, tidak lebih itu saya. Kemudian ada bahan, metode, ada hasil dan bahasa. Jadi kalau diukur sekitar 5 sampai 10 halaman kalau kita lihat ini. Jadi kalau dilihat halamannya dari sistematika ini, maka karya ilmiah dalam bentuk jurnal itu bisa saja halamannya hanya 10. Karena itu dalam tulisan jurnal yang disampaikan bukan mengcopy paste, ingat, bukan mengcopy paste hasil penelitian, tetapi mengekstraknya menjadi kalimat-kalimat ya, yang tersusun ke dalam organisasi yang saya sampaikan ini. Kemudian saya kira cukup dulu Pak Deng, nanti yang lain diskusi saja. Ya. Baik, untuk sementara saya berikan host. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dr. Haji Sudirman yang telah menguraikan secara panjang lebar dari A sampai Z, dari awal sampai akhir yang sudah sangat detail sekali terkait dengan karya penulis karya ilmiah, mulai dari proposal, mulai dari latar belakang sampai dengan menjadi sebuah laporan hingga sampai kepada bagaimana menjadi aktivitas kemudian dimulai publikasi. Nah, jadi teman-teman peserta semua menguraikan ini cukup sangat ya. Kalau sudah melihat sehingga mungkin ya ada di antara teman-teman yang memang masih belum memahami secara detail atau secara jelas. Nah, semua itu nanti kita akan tindak lanjut atau kita lanjutkan dalam obrolan ya, misalnya Nanti ada pelatihan. Kopinya dulu, kopinya diserumput. Nah, ini kopinya enak sekali. Tapi yang aktif ini berapa orang? Pak moderator kok tidak kelihatan itu? Tidak kelihatan ada tempo moderator. Tindakan secara
berurutan nanti setiap minggu terkait dengan misalnya judul, bahkan ini menjadi masalah judul. Ada tadi betul catatan ya. Ada tadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya melalui chatting, melalui chat. Itu mungkin sangat mendasar sekali, misalnya terkait judul, ya kemudian terkait dengan apa namanya metode, kerangka berpikir, bahan yang seringkali terjadi pada khususnya pada mahasiswa skripsi. Misalnya tadi seperti yang dicontohkan oleh narasumber, misalnya ketika membuat judul itu judulnya berulang-ulang, misalnya dari sisi kalimat. Kemudian dari sisi variabel, kadang-kadang variabelnya diambil dari PTK. Nah, apakah mungkin penelitian eksperimen, penelitian ex post facto, penelitian korelasional misalnya itu kemudian dari sisi variabel kemudian mengambil variabel-variabel atau memodifikasi variabel dari PTK. Nah, ini menjadi bahasan-bahasan tersendiri kita nanti. Oke, terkait dengan ulasan tadi, uraian yang tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber, mungkin ada hal-hal yang ingin teman-teman atau Bapak Ibu guru sampaikan, ingin tanyakan kepada narasumber. Saya persilahkan, boleh melalui secara langsung, tapi karena banyak, boleh juga nanti melalui chatting, ya melalui chatting. Silakan kalau yang ingin menyampaikan secara tertulis, itu silakan boleh menuliskan pertanyaan melalui chatting yang tersedia di bagian lain dari Google Meet ini. Oke, silakan ada yang ingin bertanya, silakan. Saya Pak. Ya, silakan Ya. Juliani. Kalau bisa perlihatkan wajahnya. Ya, melihat tampilkan videonya Juliani. Silakan Juliani, tampilkan videonya. Bolpun tadi Pak Tuan? Bolpun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Pak dosen mengenai teknik penulisan skripsi mengenai latar belakang, Pak, apakah ada batasan atau apakah ada batasan mengenai penulisan latar belakang? Misalnya di latar belakang itu harus berapa lembar, harus segini lembar, kemudian di yang idealnya Pak, kemudian di bab 2 juga begitu, bab 3 juga begitu, apakah ada batasannya Pak? Itu aja? Itu aja? Oke, Pak. Baik. Saya sudah sampaikan tadi, latar belakang. Apa arti latar belakang? Latar belakang itu adalah yang melatar belakangi, yang membuat penelitian itu atau tulisan itu ditulis. Apa yang mendorong tulisan itu dilakukan dan ditulis, apa yang mendorong penelitian itu dilakukan, itu disebut dengan latar belakang. Latar yang melakanginya, belakang yang melatarinya, ya. Jadi belakang yang melatarinya atau latar yang dimiliki yang ada di belakangnya itu disebut dengan latar belakang. Karena itu maka saya sudah sampaikan latar belakang itu minimal ya, tidak ada batasan maksimal, tidak ada, minimal menyampaikan ada kesenjangan. Apa itu kesenjangan? Ketidaksesuaian. Apa itu ketidaksesuaian? Contohnya, misalnya ada orang kakinya sehat, badannya sehat, tegap, tapi tidak bisa jalan. Nah, itu kan tidak mungkin itu semestinya. Kakinya sehat, orangnya sehat, tapi kalau tidak bisa jalan, kan aneh. Berarti ada masalah. Apa masalahnya? Tidak mau jalan masalahnya. Akan ketemu dia. Jadi kalau tidak ada kesenjangan, maka tidak ada penelitian itu dilakukan. Terutama itu untuk penelitian-penelitian yang bersifat kuantitatif, ya. Tetapi kalau kualitatif, apa dasarnya? Nah, jadi ini beda ya, teman-teman yang mau menulis kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuantitatif, ya,
latar belakang masalahnya itu adalah adanya kesenjangan. Ingat, tulis itu adik-adik. Kuantitatif yang perlu ada di latar belakang itu adalah kesenjangan. Ya, kesenjangan apa? Kesenjangan antara variabel X dan variabel Y. Bentar dulu, ada telepon masuk. Halo, halo. Maaf, saya sedang mengajar Pak ya. Saya sedang mengajar dulu ya. Jadi itu yang disebut yang syarat minimal paling tidak sekali lagi latar belakang itu terdiri dari adanya kesenjangan antara variabel X dan variabel Y atau kesenjangan yang terjadi pada variabel Y. Jadi yang kita uraikan di latar belakang itu adalah masalah kita. Apa masalah kita? Variabel Y-nya yang jadi masalah. Ya. Nah, kalau penelitian kualitatif bukan adanya kesenjangan yang isi latar belakang, tapi adanya keunikan. Ingat, catat ini. Kualitatif latar belakangnya keunikan. Kalau tidak ada unik, ngapain itu diteliti? Apa itu unik? Unik itu hebat atau sangat jelek. Unik. Ya. Tidak ada duanya, itu unik. Langka, itu unik. Ya. Hebat sekali, dia unik. Ya. Atau jelek sekali juga unik, punya fasilitas ini, punya itu, tapi kok mutunya jelek, itu unik juga. Nah, jadi sekali lagi yang bertanya, latar belakang itu tidak ada batasan maksimalnya. Minimalnya adalah ada kesenjangan yang terjadi pada variabel terikatnya, itu kalau kuantitatif. Kalau kualitatif, adanya keunikan yang terjadi pada subjek yang mau diteliti. Itu jawabannya. Itu satu. Kemudian teori. Ada enggak batasan teori? Teori itu minimal, itu idealnya memang harus lebih dari satu sih. Ya. Lebih dari satu pendapat itu atau teori itu. Karena itu maka perlu ada 1-2 ahli, lalu dibuatlah rangkumannya atau kesimpulannya. Itu disebut dengan definisi konsep. Ya. Jadi paling sedikit sebuah teori itu memiliki definisi. Definisi yang bagus itu mencerminkan ruang lingkup atau mencerminkan karakteristik. Kalau tidak tercermin ruang lingkup karakteristik, paling tidak dimensi. Nah, ini turun dia. Tidak ketemu karakteristiknya, indikatornya, diturunkan dia ke dimensi. Apa itu dimensi? Arah. Apa itu arah? Apa? Pandangan, sudut pandang. Jadi tidak detail, tapi misalnya, apa? Di mana arahnya? Timur. Entah di mana, di sebelah timur, tapi ada di situ. Jadi sebuah teori itu paling tidak kita temukan dimensinya, ya, sudut pandangnya. Ya. Nah, kemudian metode. Metode ini sejalan dengan, makanya saya katakan tadi, kalau latar belakang sudah jadi, 50% proposal itu sudah jadi. Kenapa? Karena di situ sudah disebutkan variabelnya. Variabel itulah yang akan dicari teorinya. Dari teori itu dicari bagaimana cara melaksanakannya. Cara melaksanakannya tergantung dari apa masalah kita. Dari masalah itu sebenarnya kita dituntun untuk memilih data, untuk mendapat data. Misalnya, masalah kita lapar. Yang kita temukan bantal, kan tidak terjawab masalah kita. Karena itu maka masalah inilah yang menuntun kita menemukan teori, yang menuntun kita menemukan cara untuk melakukannya. Ya, itu dia. Jadi, karena dia berhubungan dengan cara melakukannya, kepada siapa kita lakukan, di mana, jadi harus terjawab. 5W1H. Ya. Apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapanya harus terjawab. Nah, itulah yang disebut dengan teori dan metodologis. Nah, kalau sudah metodenya jelas, hasilnya kan tinggal mengikuti. Saya kira itu Adinda, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Siapa yang bertanya tadi? Juliana. Juliana yang cantik. Mana Juliana? Saya tidak lihat namanya. Pak, saya. Oh iya. Di mana, Yul? Oke, Pak. Siap dipahami. Di mana posisinya sekarang? Sambelia itu. Saya lagi di kos, Pak. Oh, kamu di Mataram. Ya. Saya kira kamu sedang di atas angin di Sembalun. Asli mana, Yul? Oke, Pak. Terima kasih jawabannya. Asli mana kamu? Sambelia, Pak.
Oh, asli Lombok Timur. Sapur sambil seruput kopinya. Silakan, itu Yudi mau tanya, itu kelihatan wajahnya dulu. Nah, Yudi pengecut, bertanya. Nah, itu. Jadi Pak, saya mau bertanya Pak. Sebutkan nama Yang tadi dulu, yang bertanya duluan. tampilkan videonya. Mudah nih Pak. Ayo Saya mau dong. bertanya Pak. Kira-kira saya. Oke. Yes. Kira-kira lebih. Jangan pakai kira-kira, Yud. Pasti aja. Ya ini pertanyaan Pak. Kira-kira lebih enakan mana nih? Kita penelitiannya menggunakan kuantitatif atau kualitatif? Kalau Dua-duanya menggunakan enak. kuantitatif, tapi saya ini kelebihan dan kekurangannya yang katakan Pak. Tanyakan. Dua-duanya enak. Ya. Dua-duanya enak, dua-duanya lezat, dua-duanya mengasihkan. Kalau kuantitatif, kita akan diobok-obok oleh pembimbing untuk menyusun proposal dengan benar. Ya, teorinya benar, masalahnya benar, dasar pijakannya benar. Kenapa? Karena penelitian kuantitatif itu berdasarkan teori, ya, harus bergerak berdasarkan teori. Karena itu fungsinya adalah bisa mengukuhkan teori, bisa juga melemahkan teori hasil penelitiannya. Ya, bisa iya, bisa tidak. Bisa sesuai dengan teori, kalau sesuai dengan teori berarti teori itu dikukuhkan. Kalau tidak sesuai dengan teori, hipotesisnya ditolak, berarti penelitian itu melemahkan. Ya. Jadi kalau penelitian kuantitatif lama di proposal, ya bisa sebulan, 2 bulan, sampai 3 bulan, uji coba instrumennya harus ketat, uji ahli dan sebagainya harus sesuai instrumen dengan indikatornya sesuai dengan teorinya, ya. Kalau tidak itu tidak akan dilepas oleh dosennya. Nah, setelah itu baru di lapangan bisa saja mengumpulkan data itu hanya sehari 2 hari boleh. Kenapa? Karena kita tebarkan angket atau pergi moto atau minta dokumen kan sehari 2 hari jadi. Lapornya paling seminggu. Nah, tapi lama di proposal. Sementara kalau kualitatif itu tidak terlalu penting proposal itu. Yang penting dia ada subjek yang mau diteliti, lalu fokusnya apa. Ya. Jadi ada fokusnya kemana dan apa masalahnya. Teori nanti di lapangan kita temukan teorinya. Karena itu biasanya kualitatif itu menemukan teori, kalau kuantitatif membuktikan teori, ya. Nah, jadi nanti tidak perlu terlalu penting dia. Juga masalah bisa saja, misalnya, ya, saya pernah dulu penelitian di Irian Jaya, ada namanya di Lembah Baliem, saya sudah cerita. Kenapa saya suka menyebut ini? Karena ini yang ekstrim yang pernah saya alami. Ada seorang antropolog namanya Dea Sudarman. Dea Sudarman itu cewek cantik. Jadi seusia dengan saya. Jadi kami meneliti suku Asmat di Irian Jaya di Lembah Baliem. Kami datang ke sana. Nah, jadi saya bukan orang antropolog. Dea Sudarman ini antropolog. Dia pergi kemudian hari besoknya dia sudah ganti pakaian jadi pakai wanita kan untuk badan rumbai-rumbai. Saya bingung loh. Kamu ngapain ini? Yuk. Supaya kita dapat data, kita harus sama dengan mereka, katanya. Nah, ini dia. Terus tadinya kita ingin meneliti bagaimana kehidupan suku Baliem, tiba-tiba meneliti yang lain. Apa? Karena ternyata di lapangan suku Asmat itu setiap mau menikah, itu harus malam pertama dipersembahkan kepada ketua suku. Lalu kenyataan ini tidak gampang. Ternyata setiap malam itu antri 100 orang yang mau menikah. Dan dia harus mulai dia pertama oleh ketua suku. Lalu kita rubah penelitian kita menjadi pola seksual suku Asmat di Lembah Baliem. Berubah, jadi artinya bahwa masalah atau topik atau tema dari penelitian kualitatif itu bisa saja berubah di lapangan sesuai dengan yang paling menarik buat peneliti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia penelitian kuantitatif itu kan tadi bersifat teori, dia harus generalistis.
bersifat umum, karena itu perlu disampel, populasinya itu perlu disampel. Sampel itu harus mencerminkan kondisi populasi, ya. Nah, jadi dari satu sampel itu kita bisa mewakili kondisi dari seluruh populasi. Karena itu bersifat jurnalistik, hasil penelitiannya bisa untuk berlaku untuk semuanya, untuk semua populasi. Nah, oleh karena itu maka dia tidak boleh kuantitatif itu meneliti satu kelas. Kecuali ada asumsi. Asumsinya harus terpenuhi. Apa dia? Kelas yang ini sama dengan seluruh kelas yang ada di daerah itu. Boleh alasannya. Kalau tidak ada asumsi, maka tidak bisa. Karena itu di dalam kuantitatif ada uji persyaratan analisis. Dia harus berdistribusi normal, dia harus homogen, ya. Ketiga, dia harus linier. Nah, itu mengapa harus ada uji itu? Karena itu asumsinya harus dia mewakili seluruhnya. Apa yang disampaikan juga akan mencerminkan masa depan pada orang lain. Karena itu linier dia, ya. Kalau hidrogen tidak bisa. Nah, sementara kalau kualitatif semakin simpel, semakin rigid, semakin kecil, tapi semakin jelas, itu semakin bagus. Jadi ibaratnya guru, ya. Kalau guru SD itu, ya, guru yang paling pintar sedunia, ya, dia serba bisa ngajar matematika, bisa bahasa, tapi sedikit-sedikit bisanya. Tapi kalau guru bidang studi, sedikit ilmunya tapi dalam sampai ke akar-akarnya. Itulah kualitatif. Karena itu disebut dengan kualitas, kejujuran. Nah, sementara kuanti kan hanya berdasarkan jumlah. Karena itu tidak boleh sampel itu diambil sedikit. Karena dia kuanti, jumlah, merepresentasi dari jumlah yang ada. Nah, itu perbedaannya. Yang ketiga adalah kuantitatif itu bertolak dari teori, kualitatif itu tidak bertolak dari teori, tapi menemukan teori. Ya, jadi menemukan fakta, menemukan data, menemukan fakta, itulah yang disebut dengan ilmiah teori. Jadi fakta yang sebenarnya dia temukan dengan melakukan wawancara, dengan melakukan observasi, partisipasi, sehingga ada teknik-teknik pengumpulan data yang spesifik. Nah, yang terakhir bedanya adalah pada sifat analisis datanya. Analisis data kuantitatif itu bisa dibantu dengan SPSS, bukan Israel, bisa SEM, macam-macam ya. Tapi kalau kualitatif tidak bisa begitu. Kualitatif itu dia ketat, ya. Informannya harus terpenuhi syaratnya. Ya. Yang kedua, datanya itu harus terkonfirmasi. Ada istilah etik dan emik. Ya. Kalau etik itu, emik itu adalah apa yang disampaikan oleh peneliti, ya. Yang disampaikan oleh subjeknya, lalu karena itu mau disampaikan, lalu ada etiknya, tidak boleh melanggar kode etik. Jadi benar diakui kebenarannya. Jadi sangat ketat kalau kualitatif, tapi mengasihkan. Karena itu maka waktu penelitian kuantitatif bisa saja 1-2 bulan, waktu kualitatif mungkin minimal 3 bulan. Nah, terserah mau pilih yang mana, Pak Yudi. Oke, terima kasih Pak Dr. atas penjelasannya dari pertanyaan Yudi tadi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari Pak Moderator, sembunyi di mana sih Pak Moderator ini? Ya, begitu agak. Oke. Ini jadi duduk aja berduaan supaya kelihatan dua-duanya kan. Oke, ini sudah itu ya Yudi ya, jelas tadi penjelasan dari Pak Dokter. Ya, jadi itu perbedaan kuanti dan kuali. Nah, nanti tentunya dalam praktiknya nanti akan lebih banyak kita akan bahas ya pada pertemuan berikutnya nanti ketika Anda menentukan memilih judul kuali atau kuanti. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang kita tampung ya terkait dengan judul. Yang sering terjadi adalah judul itu judul yang
gunakan, atau di sini kebetulan memang banyak teman-teman paragraf berikutnya. Apa sih yang harus diawali dari apa di latar belakang itu untuk memulai uraian di latar belakang, kemudian menyambung ke paragraf berikutnya. Seperti itu pertanyaan dari mungkin mohon penjelasan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dijelaskan karena ini perlu ada presentasi, perlu ada latihan. Tapi mudah-mudahan dengan secara virtual bisa terpenuhi. Atau parafrase itu adalah paragraf dengan paragraf di bawah. Tadi saya sampaikan perlu kita membuat outline. Ya, outline itu misalnya 1, 2, 3 hubungan antara 1 dan 2 di mana. Nah, tapi kalau kita ada prakteknya sebenarnya bisa saya tunjukkan ya. Parafrase bagaimana supaya kalimat paragraf berikutnya menyambung paragraf di atas, biasanya dimulai dengan menjelaskan hal baru ya, pada hal yang sudah disebutkan di atas. Misalnya ya, pada paragraf pertama kita membahas tentang mutu pendidikan. Jadi pendidikan yang bermutu itu cirinya begini, dan seterusnya. Lalu bagaimana ciri yang ini, bagaimana itu menjadi paragraf berikutnya, pengembangan dari paragraf sebelumnya. Itu disebut dengan parafrase. Jadi bukan paragraf asal ada sama katanya saja, pandangan tidak ada hubungannya lalu disampaikan. Nah, itu yang keliru. Tapi ini untuk lebih jelasnya perlu kita latihan sebenarnya. Mungkin nanti kita coba siasati bagaimana menyusun. Ya, mungkin di sesi lain, sesi khusus barangkali nanti yang berkaitan dengan bab 1 atau latar belakang. Ya, mungkin ya sekali lagi nanti di sesi berikutnya kita akan coba untuk secara lebih detail. Seperti usulan dari Pak Irawan kemarin, memang dalam surat ini untuk efektifnya mungkin kita akan bahas secara lebih ya, mulai dari judul, kemudian latar belakang, kemudian dengan kerangka. Bahkan ini ada pertanyaan tentang kerangka berpikir. Tapi insya Allah nanti kita akan bahas atau kita akan bicarakan lebih detail pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentunya, karena memang karena memang dari peserta ini masih baru nampaknya untuk mengawali, untuk memulai, masih kebingungan bagaimana memulai proses penulisan skripsi mereka, khususnya teman-teman yang dari dari mahasiswa. Oke, karena waktu sedikit boleh saya silakan ya, Pak Host. Sekedar usul hampura Pak narasumber. Jadi hari ini luar biasa animonya peserta. Ke depan mudah-mudahan kita bisa membedah karya ilmiah ini. Kita bedah mulai dari judul, pendahuluan sampai kesimpulan, sehingga tidak mengerucut sampai ke terperinci mungkin kita bahas. Ya, betul. Misalnya judul kita bahas semua, mana yang kualitatif, kuantitatif, mana yang eksperimen. Mungkin seperti itu, sehingga masing-masing peserta memperoleh secara detail. Gitu. Mungkin begitu. Bagaimana Pak Moderator? Memang gini Pak, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini harus dibahas di mata kuliah penulisan karya ilmiah. Tapi tidak tahu apa yang dibahas, itulah materi pokok dari karya ilmiah. Jadi bagaimana merangkai kalimat, menyusun kalimat, membuat paragraf, membuat kalimat efektif. Mungkin terlepas dari itu, Pak Dokter, terlepas dari hasil pembelajaran perkuliahan mereka di penulisan karya ilmiah, artinya di sini mungkin lebih pada yang lebih praktis lah barangkali, karena memang sekali lagi kebingungan yang sering terjadi khususnya dalam membuat judul dan mengusulkan judul. Contoh saja, misalnya dalam bimbingan saya, di situ kebanyakan mereka mengalih atau mengganti judul PTK itu menjadi eksperimen. Itu yang terjadi. Saya tanya, kenapa demikian?
karena memang itu yang saya lihat di contoh-contoh skripsi. Artinya boleh saja melihat mengacu kepada judul-judul suatu penelitian, tetapi tentu tidak kemudian langsung mengikuti seperti itu tanpa memiliki ide atau gagasan. Sebenarnya seperti itu. Artinya bahwa judul itu muncul berdasarkan gagasannya apa, atau tadi sudah dibahas dari masalah yang diteliti, apa yang dalam tersebut. Nah, mungkin tepat sekali tadi usul dari Pak Tahir ya, bahwa untuk pertemuan berikutnya ya barangkali kita lebih detail kepada misalnya persub. Misalnya minggu depan utama kita coba mulai dari judul, bagaimana membuat judul kualitatif, judul kuantitatif, dengan termasuk juga jenis-jenisnya, misalnya eksperimen, survei, kasus, kemudian yang lain-lain, sehingga teman-teman atau peserta akan mendapatkan gambaran lebih komprehensif, lebih detail terkait dengan bagaimana membuat judul. Ya seperti itu, mungkin itu akan sangat bagus. Oke, saya kira demikian. Ada tambahan lagi sebagai penutup, Pak Dokter, Pak Tuan, narasumber? Baik. Atau dari Pak Tahir? Atau dari Pak Tahir? Ya, silakan Pak. Ya, Pak Tahir. Ya, untuk video kegiatan kita nanti bisa dari mahasiswa dan para guru bisa dilihat di website kita, yaitu Mutu Pendas. Nanti akan tampil di situ, silakan nanti bisa dilihat dan diputar ulang. Tapi tidak hari ini ya, karena nanti akan butuh proses untuk menampilkan di sana. Mungkin itu Pak narasumber, Pak moderator, silakan. Siap. Terima kasih. Silakan Pak Tuan, Pak Dokter, untuk ada hal sebelum kita tutup. Baik. Terima kasih host ya, Pak Syekh kita Abdul Qadir ini atas jadi adik-adik sekalian. Intinya jangan pernah menyerah pada penulisan skripsi ini, jangan pernah putus asa, jangan pernah patah semangat ya. Jadi ingatlah, tulisan skripsi ini adalah salah satu syarat terakhir yang harus kalian lakukan. Untuk bisa menulis skripsi tentu harus sudah lulus sekian mata kuliah. Oleh karena itu sudah dilalui sekian puluh mata kuliah, tiba-tiba mandat, sayang sekali. Kalau kalian naik di atas Gunung Sembalun itu, ya, kita lihat di bawah mata kuliah yang sudah kita tempuh, tinggal sedikit saja, tinggal satu langkah lagi kita akan selesai. Oleh karena itu jangan pernah patah semangat ya. Kita ada web kita ini, silahkan nanti MS hostnya apa masalahnya, bila perlu kita buat bimbingan bimbingan apa istilahnya yang banyak-banyak itu sekaligus gitu, kita bantu dia, jangan sampai ada yang tidak selesai ya. Saya kira itu, tetap semangat, jangan pernah menyerah, terus tidak ada masalah yang tidak selesai ya. Ingat, kalau dikerjakan tidak akan mungkin tidak selesai. Jangan pernah ditinggal. Saya kira itu yang kata-kata terakhir saya, Pak Tahir. Silakan. Oke, terima kasih Pak Dokter, Pak Tuan, atas semangatnya kepada kita semua, teman-teman peserta. Sekali lagi tetap semangat teman-teman ya. Oke, jangan menyerah, dan silakan nanti boleh menyampaikan kalau ada hal-hal yang Anda anggap penting untuk dibahas, boleh menyampaikan usul saran kepada kami, baik melalui ada di website web Pendas untuk menyampaikan saran-saran. Baik, terima kasih Bapak Dr. Sudirman MPD selaku narasumber atas kesempatan pada hari ini menyampaikan materi, kepada Pak Tahir selaku host dan pengarah kegiatan, dan kepada teman-teman peserta yang saya banggakan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memperoleh ilmu dari apa yang kita lakukan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.